Kalau pagi tadi kita menjalankan sholat Idul Adha di lapangan-lapangan di berbagai tempat, ini sebetulnya kita eh, sambung sejarah dengan kisah Nabi Ibrahim yang kalau menurut salah satu sumber yang saya peroleh dari Universitas Islam An-Nur Lampung itu, eh, Nabi Ibrahim itu lahir tahun 2295 sebelum Masehi. Ya, mohon maaf kalau kalau eh, apa yang saya baca itu barangkali ada yang berbeda, eh, apa namanya, tahunnya. Ini saya sama sekali eh, bukan ahli sejarah, sehingga ya untuk sementara tulisan itu saya anggap sebagai satu patokan yang bisa untuk sementara kita pegang. Jadi yang terpenting bagi saya bukan eh, presisi tahunnya, tetapi jarak rentang waktu antara sejarah Nabi Ibrahim dulu dengan apa yang sekarang kita jalani, itu bagi saya yang jauh lebih penting. Jadi sekali lagi kita membayangkan jarak antara kita sekarang dengan kisah Nabi Ibrahim dulu itu sekitar 4.300 tahun. Bayangkan ini, untuk dimensi ukuran manusia rata-rata ini juga sangat jauh, tetapi ya sebetulnya itu juga sangat pendek kalau kita menggunakan dimensi yang lain ya. Artinya kenapa Tuhan menyelipkan hikmah di balik peristiwa 4.300 tahun yang lalu? Apakah itu ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, atau ya itu hanya sebagai satu ritual tahunan ya, sebagai umat Islam yang mampu kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian menjalankan sholat di lapangan-lapangan. Apakah hanya itu, atau ada dimensi lain yang barangkali bisa kita ambil hikmah yang lebih luas? Kalau tadi itu kan perspektifnya pribadi, kita taat menjalankan perintah Tuhan untuk menyembelih hewan kurban, kemudian kita sholat di lapangan dengan hati yang gembira. Apakah hanya itu? Nah, sekali lagi ya, ini sekedar ngobrol-ngobrol ya. Menurut saya apa yang peristiwa 4.300 tahun yang lalu itu tetap bisa kita ambil hikmahnya ya. Kalau Nabi Ibrahim itu melepaskan kemanusiaannya, ego kemanusiaannya, dengan mentaati perintah pemilik seluruh kehidupan, yaitu dengan menyembelih anaknya yang tersayang. Tetapi kemudian atas ketaatan itu kemudian Tuhan mengganti menjadi hewan kurban, begitu kurang lebih kisahnya seperti itu. Nah, bagi kita yang hidup di 4.300 tahun kemudian sejak peristiwa itu terjadi, ya kita dari perspektif individu kita punya sesuatu yang mesti kita sembelih sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Dalam perspektif yang lebih luas, konteksnya adalah politik bernegara. Ya, ini justru yang sangat urgent kita
ambil nilai dari peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu bagaimana setiap pemimpin, baik pemimpin partai, pemimpin kabinet, pemimpin parlemen itu menyembelih perspektif pribadinya demi pandangan yang lebih luas, yaitu negara dan bangsa Indonesia. Kalau Anda sedang memimpin partai, baik itu Erlangga, Hartarto, baik itu Prabowo yang saat ini juga sebagai elected presiden, kemudian Joko Widodo dan jajaran kabinetnya, kemudian Megawati, kemudian Zulhas, siapa lagi, ya masing-masing ada kepentingan yang sifatnya internal, baik itu partai, kabinet dan sebagainya. Tetapi ketika itu berhadapan dengan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan negara, kepentingan bangsa, maka berdasarkan hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa 4.300 tahun yang lalu adalah menyembelih ambisi pribadi, kemudian diwujudkan menjadi mementingkan kepentingan yang jauh lebih luas, yaitu negara dan bangsa. Salam konstitusi.